Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Salvia, NIM 8020190007 dari kelas 06 PT3. Di sini saya akan mempresentasikan kelima poin soal tersebut, di antaranya: yang pertama, apa maksud dari istilah instansiasi pada PBO? Yang kedua, apa ciri-ciri dari kelas yang bersifat abstrak? Yang ketiga, apa maksud dari metode yang bersifat abstrak? Yang keempat, apa ciri-ciri dari kelas turunan? Yang kelima, apa maksud dari metode override? Soal pertama, apa maksud dari istilah instansiasi pada PBO? Instansiasi adalah proses pembuatan objek dari kelas yang sudah ada. Misalkan ada sebuah kelas hewan di mana ada objek yaitu kucing dan ayam. Ketika objek dibangun dalam sebuah kelas, metode yang dimiliki objek tersebut dapat diakses oleh kelas bersangkutan. Ini adalah contoh program coding di mana ada kelas hewan, public string nama hewan, public string jenis hewan dengan menggunakan tipe data string. Kemudian untuk mencetak nama hewan jenis hewan, kemudian hewan HWN1 sama dengan new hewan, ini adalah instansiasi. HWN1 titik nama hewan sama dengan kucing, HWN1 titik jenis hewan sama dengan karnivora. Maka hasil output yang akan ditampilkan adalah nama hewan, kucing, jenis hewan karnivora. 2. Apa ciri-ciri dari kelas yang bersifat abstrak? Pertama, mendefinisikan kelas yang bersifat abstrak. 2. Harus memiliki minimal satu metode abstrak. 3. Dibentuk dengan menggunakan kata kunci abstrak pada saat definisi kelas. 4. Kelas abstrak tidak dapat membuat instansi atau membuat objek. 5. Akan selalu menjadi superkelas atau kelas tertinggi dari kelasnya. 6. Digunakan sebagai base class untuk membuat concrete class. Ini adalah contoh coding di mana abstrak public class mahasiswa pada menggunakan tipe data string, dis titik nama sama dengan nama. Di sini untuk dapat merujuk secara implisit ke variabel instance, properties, dan metode dari sebuah objek. Keyword this umumnya digunakan di dalam metode, di mana this adalah referensi ke objek yang sedang digunakan oleh metode tersebut. Kemudian di sini public class, kelas titik 2 mahasiswa. Titik 2 ini untuk dapat mengakses member public pada kelas. Kemudian di sini public override void status dituliskan nama ditambah status aktif. Kemudian pada kelas program, kelasku sama dengan new class Nova Salvia, kemudian mencetak status kelasku titik status. Maka hasil output yang ditampilkan nama Nova Salvia status aktif. 3. Apa maksud dari metode yang bersifat abstrak? Metode abstrak adalah metode tanpa tubuh. Implementasi metode abstrak dilakukan oleh kelas turunan ketika kelas yang diturunkan mewarisi metode abstrak dari kelas abstrak. Ini adalah contoh program coding di mana kelas A, public virtual void method, dituliskan A, abstrak kelas B.2a, kemudian kelas C.2b, kemudian dituliskan di sini yaitu C. Kemudian di sini akan menampilkan C dan A pada coding tersebut. Maka hasil output yang akan ditampilkan adalah C dan A. Soal keempat, apa ciri-ciri dari kelas turunan? Pertama, turunan atau inherence
salah satu atribut mendasar dari pemrograman berorientasi objek. Ini memungkinkan untuk mendefinisikan kelas anak yang menggunakan kembali atau mewarisi, memperluas, atau mengubah perilaku kelas induk. Kelas yang mewarisi anggota kelas dasar disebut kelas turunan. 2. Inherence dapat menggunakan kelas atau objek yang lain sebagai parent sehingga dapat mengubah dan mengambil sifat dari kelas atau objek yang baru. Dengan cara seperti ini, maka akan lebih cepat untuk pembuatan sebuah objek. 3. Dalam sebuah kelas yang telah ada dianggap sebagai parent class atau kelas orang tua. Sedangkan kelas yang dibuat dan menurunkan sifat dari parent class disebut sebagai child class atau kelas anak. Ini adalah contoh program coding di mana kelas shape public void set width int w menggunakan tipe data integer, width sama dengan w. Kemudian set height-nya int height sama dengan h. Pada kelas rectangle titik 2 shape di sini public int get area return width dikali height. Di sini akan dituliskan width-nya itu adalah 5, height-nya itu adalah 7. Maka dituliskan total area dari 5 dikali 7. Maka hasil outputnya total area adalah 35. Karena width-nya adalah 5, height-nya adalah 7, maka 5 dikali 7 adalah 35. 5. Apa maksud dari method override? Method override menuliskan atau mendefinisikan suatu metode pada superclass dan secara otomatis subclass akan mewarisi sifat atau metode tersebut. Ada beberapa metode yang memiliki nama yang sama tetapi beda fungsi dan juga memiliki nama metode, daftar parameter, dan return type yang harus sama. Ini adalah contoh coding di mana ada class over public int 1, 2 public void set underscore input dalam parameter int a, int b 1 sama dengan a, 2 sama dengan b. Maka public virtual void show dituliskan dalam pertama perkalian hasil perkalian dari angka yang akan dikalikan dalam perkalian tersebut di koma 1, koma 2, koma 1 kali 2. Dalam kelas write titik 2 over public override void show pada pembagian hasil pembagian yang akan dibagikan kemudian akan mendapatkan hasil dari soal tersebut di koma 1, koma 2, koma 1 dibagi 2. Maka over 1 sama dengan new over 1 titik set underscore input untuk soal perkalian yaitu 4 dan 3. Kemudian over 1 sama dengan new write pada soal pembagian yaitu 14,7. Maka hasil output yang akan ditampilkan adalah pertama, hasil perkalian 4 dikali 3 adalah 12. Pada pembagian, hasil pembagian 14 dibagi 7 adalah 2. Demikianlah yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.